Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa channel yang kita cintai, yaitu obrolan penyuluh kita. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan hari kita bisa berjumpa kembali dalam acara obrolan seputar pembangunan, ya, insya Allah dalam kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan pada hari ini kita akan mengambil tema tentang pembangunan, karena sesungguhnya kita sebagai penyuluh, ya Pak Ustadz Sanuri, sebagai penyuluh kita punya tugas untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Tentu ini kita sebagai penyuluh terpanggil, ya, untuk turut bersama memajukan masyarakat, khususnya binaan kita. Baiklah, dalam kesempatan hari ini kita, ya, kedatangan Ustadz Sanuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kasih. Terima kasih. Ya, ini Ustadz Sanuri ini sebagai penyuluh Kecamatan Ciruas, tepatnya desa apa itu Ustadz? Saya tugas di dua desa, Pak. Ya. Desa Singamerta dan Desa Kadikaran. Singamerta dan Kadikaran. Baiklah Ustaz, ya, dalam kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol ringan terkait dengan masalah pembangunan, dan kita kaitkan dengan tugas kita sebagai penyuluh. Pertama, bagaimana Ustaz memandang pembangunan pada umumnya saat sekarang ini, apakah sudah ideal atau sesungguhnya masih perlu ditingkatkan kembali pembangunannya dan juga hasilnya, Ustaz? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu berwajah di tempat ini dalam rangka insyaallah mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja, Pak, apa yang disampaikan Bapak mengenai pembangunan hubungan tugas kami sebagai penyuluh, alhamdulillah saya tepatnya punya tugas di Kecamatan Ciruas, dua desa. Satu desa Singamerta, yang kedua desa Kadikaran. Alhamdulillah selama saya bertugas memang merasa terpanggil dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Allah Subhanahu wa taala mempunyai petunjuk di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi insyaallah kalau kita ini merujuk kepada ayat tadi, bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa berdoa dan bekerja, ya. Kebanyakan kita ini kebanyakan kita ini terutama generasi kita yang saya bina itu sekarang ini, pembangunan itu alhamdulillah semakin maju, tapi nilai keagamaannya semakin merosot. Kenapa? Ya. Karena pembangunannya semuanya itu menuju kepada kebangunan fisik. Ya, rata-rata itu tuh, Pak. Al-Quran surat Al-Fatihah tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu harus iyyaka na'budu kepada Allah dulu, berdoa, ya, baru bekerja. Sekarang kita ini ya masih ada sih, insya Allah masih ada orang yang berdoa dulu baru bekerja. Sekarang ini kebanyakan kan kerja aja, doanya. Ya. Sebagai juga tadi kita telah melaksanakan perayaan 17 Agustus. W.R. Supratman itu sangat pas sekali. Di dalam lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sama itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebanyakan sekarang ini kan begitu tuh. Bukannya jiwanya dibangun, badannya dibangun. Sehingga pembangunannya punten gitu ya.
kurang merujuk kepada Ya, ridha ya. Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu. Mungkin karena ini ya, pemahaman orang-orang yang membangun ini tidak menyeluruh. Artinya pembangunan dalam bahasa mereka adalah membangun fisik. Misalnya jembatannya dibangun, jalannya diperhalus, rumah-rumah dibagusin, masjidnya diperbanyak. Nah, sementara itu kan fisik ya. Iya. Pembangunan sifatnya sarana. Betul. Padahal yang dimaksud pembangunan itu pembangunan manusia seutuhnya. Kalau manusia seutuhnya ya semua selain manusia itu adalah sarana untuk memajukan manusianya. Jadi kalau kita ingin membangun manusia seutuhnya, artinya yang dijadikan tujuan pembangunan adalah membangun, memajukan manusianya. Adapun infrastruktur itu adalah sarana mendukung untuk majunya manusia. Betul. Nah, ini maka perlu itu diusulkan barangkali ya. Ketika membangun itu juga dipertimbangkan apa sisi manusiawinya yang bisa dibangun, sehingga kemudian bangunan-bangunan yang sifatnya infrastruktur itu berjalan menjadi sarana untuk kemajuan manusianya. Ya mungkin ini juga karena diwarnai oleh kurikulum pendidikan kita pada waktu itu, Ustaz ya. Selama ini kan kita sadar atau enggak kita dipengaruhi oleh teori Darwin ya, bahwa manusia itu berasal dari monyet ya, dari kera. Sehingga kalau manusia itu asal usulnya binatang, berarti nanti hidup ini adalah memenuhi kebutuhan binatang. Binatang itu tujuannya kan makan ya, makan minum turu udah selesai. Sementara kalau kita lihat dalam Al-Quran itu bagaimana misalnya Nabi itu dalam surat Al-Baqarah ayat 133 itu ya, ketika Nabi Yakub itu kedatangan wafat, artinya menjelang wafat, maka Nabi ini mengatakan kepada anak-anaknya, ya idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika Yakub ya menjelang wafat mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah setelah bapakmu ini tiada. Kemudian mereka kan menjawab, ya qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kan seperti itu ya. Nah, ini nampaknya ya, ini kan misi Nabi ya, artinya ketika membangun itu ya itu yang terpenting adalah ketika generasi itu diwariskan berikutnya, selamat itu pengabdiannya kepada Allah, bukan menyelamatkan perutnya, mata kulu nami bakti kan gitu ya. Betul. Kalau orang tidak paham agama. Makanya kalau Ustadz misalnya nanya ke wali muridnya, Pak, kenapa anak bapak disekolahkan di sini? Karena kalau udah sekolah sini nanti dia pintar, punya ijazah, bisa kerja. Nah, nggak ada itu yang kalau udah lulus sekolah ini nanti bisa adzan, bisa imam sholat dan seterusnya. Nah ini ya mungkin hal semacam ini juga terasa ya. Betul. Termasuk juga di masyarakat Pak Ustadz, saya kira juga itu terasa seperti itu. Maka kira-kira gimana kiat-kiat Pak Ustadz untuk meluruskan ya orientasi pendidikan ini, termasuk juga disampaikan kepada masyarakat, gimana Ustaz? Terima kasih Pak. Memang benar sekarang ini Pak, apa yang dikatakan Pak benar, nampak sekali. Makanya saya sebagai penyuluh mungkin saya sangat menggebu-gebu. Ya. Bagaimana caranya membangun itu bukan saja membangun fisiknya, tapi membangun secara. Maka saya dari penyuluh, selain yang saya sampaikan ke generasi-generasi pemuda kita, sering saya kumpulkan itu memang kalau malam Jumat, malam Selasa saya kumpulkan ada beberapa pemuda Kadikaran. Dari Kadikaran itu majelis taklim Darul Muttaqin. Memang saya setiap pertemuan itu Pak yang saya tekankan itu membangun keyakinan. Keyakinan. Keyakinan saya bangun.
jiwanya yang saya bangun. Hmm. Kenapa? Karena saya yakin kalau jiwanya sudah terbangun, sudah hidup, Ya. badan mah terbangun. Ikut lah, ya. Ikut. Makanya di mana-mana pun saya jiwanya dibangun. Nggak mungkin akan selamat baik di dunia kalau jiwanya kita ini. Wah, kalau jiwanya selamat punten. Ya, ya, ya. Sebagaimana di Adam hati. Hmm. Sering saya dengar keterangan Bapak juga sering saya dengar bahwa tangan, kaki, mata dan lain sebagainya bergerak itu bagaimana hati. Hmm. Kalau hatinya itu punten kotor maka menjalar ke tangan, tangannya bergerak akan kotor. Ya, ya. Menjalar ke hati, ke mata, kalau hatinya jelek, matanya jelek. Maka yang saya sampaikan ke generasi itu jiwanya harus bangun. Insya Allah kalau jiwanya itu terbangun, mudah untuk membangun apapun. Rasanya jasmani mah gitu ya, masa infrastruktur dan lain sebagainya sangat mudah dibangun kalau memang jiwanya terbangun. Contoh Pak Punten. Ya, ya, ya. Saya punya pengalaman. Saya pengalaman dulu tahun 90-an Pak, saya punya kalau sekarang bos lah gitu Ya, ya. bos. Iya, bos lah ceritanya. Bos itu kan punya anak-anak nih bawahan. Ya, karyawan lah gitu. Kalau nggak salah ada 11 orang. Dari 11 ini ya, sering saya sampaikan ke pokoknya iya karena saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda kalau kerja di saya, tolong kerja dulu. Ya. Kerja dulu baru minta bayaran. Hmm. Kerja dulu baru minta bayaran. Iya karena butuh, Pak, iya karena stain. Kebanyakan dari maksudnya dulu. Wih, bayaran dingin kok. Seolah-olah kan gitu tuh ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh iya karena butuh. Nah, gitu tuh. Maka saya seolah-olah kan kayak ikut. Jadi sekali lagi Pak, saya setiap pertemuan itu yang saya sampaikan itu iya karena kerja, doa. Iya karena Ya Allah, baru kerja. Sekarang kan gitu tuh. Iya karena itu iya karena di antaranya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalau memang jiwa kita sudah namanya yakin dan percaya, ya WR Supratman aja. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Enggak badannya dulu. Iya. Kalau jiwanya sudah terpanggil, insya Allah semua yang dihadapi itu akan mudah untuk. Terima kasih Pak. Di antaranya itu. Oke, jadi Ustadz ini nampaknya yakin betul dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang seharusnya begitu ya, masyarakat juga memiliki pemahaman yang sama. Iya. Di situ ada perintah untuk mengabdi, na'budu, di situ ada nasta'in, baru minta pertolongan. Jadi artinya satu sisi kita menghambakan kepada Allah, sisi lain juga kita karena sadar kita ini sebagai hamba doang. Betul. Makanya nggak bisa apa-apa tanpa nasta'in, tanpa minta bantuan pada Allah. Nah ini mental seperti ini penting ya Ustaz untuk juga ditularkan kepada masyarakat. Sehingga nanti nyambung ya, pembangunan fisik, infrastruktur itu bermanfaat bagi keberlangsungan kemajuan manusianya itu sendiri. Nah ini saya kira termasuk juga di dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Nah, sebagai penyuluh saya kira juga perlu ya untuk merumuskan ya target-targetnya, kemudian bisa diukur ya. Pertemuan kemarin ya minggu yang lalu saya menyampaikan materi ini, kemudian dilihat apa kira-kira pengaruhnya terhadap perubahan pada masyarakat. Kalau hanya ceramah-ceramah doang ya jangan-jangan cuma menjadi hiburan ya. Karena apa itu penyuluhannya sifatnya hiburan ya, nanti milih-milih dia. Kalau penyuluh si A karena banyak lucunya senang, sementara penyuluh si B karena kereng ya pada kabur. Ya, terkait masalah apa itu lucu apa kereng itu saya kira metode ya. Metode yang terpenting adalah sebagai penyuluh kita pemahaman ya. Sasarannya harus kita rumuskan. Baik Ustadz ya, nampaknya waktu semakin tidak bersahabat dengan kita. Sebagai kesimpulan apa itu pembahasan kita dalam kesempatannya adalah ya mungkin Ustadz bisa menyimpulkan. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan semuanya
apa yang saya sampaikan ini mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Sebab Rabbal. tidak ada apa-apanya semuanya tanpa semuanya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini Allah memberikan petunjuk dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan apa yang diperintah dan bisa menjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ujung-ujungnya kita ini kan kembali kepada Allah. Iya. Maka semuanya hidup kita di dunia ini harapannya semuanya dari hidup sampai mati mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Amin. Itu di antaranya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih para pemirsa semuanya, pemirsa obrolan penyuluh kita dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dalam kesempatan ini menjadi warna ya, yang kemudian bisa kita ambil pelajaran. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.